Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 2, lanjutannya materi kemarin. Sebelumnya saya mohon maaf sudah lama tidak membuat video pembelajaran dikarenakan saya ada tugas sehingga saya tidak ada waktu dalam pembuatan video. Tapi tenang saja, kita akan melanjutkan materi-materi, stay di WA, terus aktifkan loncengnya, subscribe channel pembelajaran BMI. Grup yang saya buat itu sudah saya buka, yang bagi yang pengen tanya atau pengen memberikan materi saya dalam pembelajaran, ingin membahas materi apa, silahkan gabung di grup pembelajaran BMI. Oke, kita lanjut di halaman 81 ya. Nah, tulis ulang cara pembuatan noken baru di tugas kalian. Gunakan kata-kata kunci sebagai berikut. Nah, anak-anak perhatikan, ini adalah sebuah judul cara membuat noken. Kita ulas kembali ya. Langkah yang pertama ini ada siapkan lembaran kulit kayu genemo, kemudian dikeringkan. Langkah ketiga diurai. Langkah keempat dipilin, kemudian dirajut. Dalam kegiatan ini kalian belajar menulis kalimat berisi informasi menggunakan kata kunci sesuai topik. Saya kasih contoh judulnya di buku kalian, judulnya cara membuat noken. Langkah pertama, siapkan lembaran kulit kayu genemo. Setelah sudah disiapkan, kemudian langkah kedua yaitu keringkan. Ketika sudah dikeringkan di bawah terik matahari, kemudian bisa diurai. Nah, sebelum dipilin ya, itu diurai terlebih dahulu. Kemudian setelah diurai lalu dipilin, kemudian setelah dipilin kemudian dirajut, seperti itu. Nah, anak-anak dapat belajar menulis kalimat berisi informasi menggunakan topik sesuai dengan judulnya cara membuat noken. Kemudian kita lanjut di halaman kedua, berdiskusi dengan 3 teman. Perhatikan gambar pertama pada cerita di atas. Apakah gambar tersebut sudah sesuai dengan cerita? Jelaskan alasan kalian, lalu laporkan hasil diskusi kalian kepada guru. Nah, biasanya kalau saya di kelas itu saya buat 5 ya, satu kelompok 5, kemudian diskusi bersama, terus saling tanya jawab dengan teman-temannya, apakah gambarnya sudah sesuai atau tidak, terus ceritanya sudah sesuai atau tidak. Ini termasuk opini atau fakta. Nah, itu sebagai bahan dasar diskusi anak-anak di dalam kelas. Kemudian bacalah tabel berikut bersama teman kalian. Ini ada seseorang sedang mencuci piring ya. Nah, mencuci piring, diskusikan dengan teman-temannya, mendiskusikan tentang siapa yang mencuci piring, terus apakah sudah sesuai dengan cerita. Nah, sesuaikan. Kemudian di halaman selanjutnya kita akan belajar cara menulis kegiatan kalian di siang hari, di pagi hari, di sore hari. Nah, ini sudah termasuk tabel tugas keluarga. Nah, apakah anak-anak di rumah sudah memiliki tugas keluarga, misalnya pagi memberikan makan ikan, atau siang bersekolah, sore mengerjakan PR, atau membersihkan kandang kucing, atau anak-anak sudah ada kegiatan lain ya, misalnya pagi
memberikan makan ikan atau memberikan makan kucing, siang bersekolah, kemudian sore mengaji atau mengerjakan PR atau belajar bimbel, atau yang malam nanti kita bisa membersihkan kandang kucing atau membersihkan ikan. Nah, kemudian tugas ayah di sibuk apa ditulis. Nah, tugasnya sasi sepanjang hari di tempat di dalam 4 kalimat. Nah, gunakan kalimat aktif serta juga penanda waktu yang jelas. Seperti itu tugasnya ya, paham ya. Kita lanjut. Kita diskusi lagi. Ini ada seorang anak sedang bermain, maka kita berdiskusi lagi dengan teman kalian, 5 teman kalian ya. Kalau di sini 3, kalau Pak Bayu biasanya satu kelompok 5. Apakah keluarga kalian berbagai tugas di rumah? Nah, ini kalau ada yang jawab iya ya ditulis iya, kalau tidak pernah disuruh keluarga juga diungkapkan, makanya kita diskusi bersama-sama. Apakah tugas di rumah kalian hanya dikerjakan oleh satu orang? Nah, kalau iya dijawab iya, kalau tidak dijawab tidak, atau dikerjakan bersama-sama, atau hanya ayah atau hanya ibu yang mengerjakan tugas rumah. Silakan diskusi. Terus apa saja tugas kalian di rumah? Nah, anak-anak kalau di rumah ngapain aja? Apakah sering bermain HP? Kalau sering, dikurangi, banyak baca buku agar memiliki ilmu yang luas, wawasan yang luas. Apakah menurut kalian tugas kalian terlalu berat? Nah, di rumah kalau mengerjakan tugas itu terasa ringan atau terasa berat. Contohnya disuruh ibu, nah itu kan suatu kewajiban. Nah, tidak boleh merasa terlalu berat ya. Oke, dalam kegiatan ini kalian belajar menunggu giliran bicara, menanggapi komentar teman, dan bertanya ketika berdiskusi. Jangan sampai ketika belum giliran untuk menyampaikan pendapat atau mengomentari diskusi teman, kalau belum waktunya giliran jangan main serobot untuk menjawab. Karena kegiatan dulu di kelas 2 itu ada mata pelajaran ya, yang pendidikan Pancasila, etika berbicara yang sopan dan santun ya. Berapa jumlah adik kakak kalian? Segera dijawab, karena masing-masing peserta didik kan beda, masing-masing anak juga beda. Ada yang tidak punya adik, ada yang punya kakak atau anak tunggal ya. Ini apakah ayah dan ibu kalian tinggal bersama kalian? Tentu ada yang jawab iya, jangan tidak berdasarkan alasannya masing-masing. Adakah kerabat lain yang tinggal bersama kalian? Nah, kalau ada dijawab ada, kalau tidak dijawab tidak. Nah, nanti tunggu giliran ketika Bapak Ibu guru menunjuk kelompok-kelompok kalian. Nah, sekarang masuk di halaman 85. Amati ketiga foto di bawah ini. Dapatkah kalian menyebutkan perbedaannya? Pasangkan penjelasan berikut dengan foto yang tepat. Nah, Raisa dan Isana adalah anak kembar. Mereka diasuh oleh kakek dan nenek. Emak dan bapak mereka bekerja di luar kota. Nah, ini penjelasan ini itu mengarah ke gambar nomor 2 ini ya. Nah, saya kasih warna beda nanti biar tidak bingung. Nah, Uco adalah anak tunggal. Dia tinggal berdua dengan ibunya. Penjelasan kali ini itu mengarah ke gambar nomor 1 ya, ke gambar ini. Kemudian
Gambar yang ketiga, Mutia adalah anak sulung. Dia memiliki satu adik laki-laki dan satu adik perempuan. Mereka tinggal bersama ayah bunda. Nah, ini yang namanya Mutia. Nah, mereka adalah anak pertama ya, karena memiliki adik perempuan dan laki-laki. Oke, nah perbedaan ketiga gambar ini masing-masing menceritakan suatu perbedaan. Kalau ini tinggal bersama ibu saja, kalau gambar yang kedua ini tinggal bersama nenek dan kakeknya, kalau ini tinggal bersama ayah dan ibunya. Nah, ini ada perbedaan lagi. Kalau ada pendapat kalian dalam perbedaan, silakan tulis di komentar agar yang melihat video ini bisa membuat referensi belajar anak-anak peserta didik kelas 2 yang lain. Kemudian amati foto ya ketiga tadi, susunan anggota keluarga bisa beragam, panggilan antar anggota keluarga juga beragam, begitu pula dengan kebiasaan tiap keluarga. Nah, tadi Pak Bayu sudah menjelaskan tentang susunan anggota keluarga juga beragam ya, panggilan antar anggota juga beragam, kemudian kebiasaan tiap keluarga itu juga berbeda. Terus oleh karena itu setiap keluarga adalah unik. Nah, tulislah tentang keluarga kalian dalam 5 kalimat. Gunakan pertanyaan sebagai bantuan. Berapa jumlah kakak dan adik kalian? Bagaimana kalian menyapa ayah dan ibu kalian? Siapa yang tinggal di rumah kalian? Apakah kebiasaan khas keluarga kalian? Ini semuanya juga berbeda semuanya ya. Atau kalian juga bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan lain untuk dibuat diskusi bersama teman kalian di kelas. Nah, ini adalah selanjutnya, ini ada seorang anak bermain ular naga. Nanti bahasanya itu kalau yang sesuai dengan nadanya kemudian dihap seperti itu permainannya. Nah, ini simak baik-baik sesuai dengan petunjuk Bapak Ibu guru kalian ketika bermain. Jangan lupa menjaga sikap agar tidak mencederai teman kalian, main yang sportif ya. Nah, kita lanjut karena ini jurnal membaca bisa digunakan kalau di kelasnya Pak Bayu pasti ada buku literasi untuk membaca, kemudian ditulis apa judul, nama penulis, nama ilustrator. Nah, sesuai dengan ini, di mana tinggal, apa tujuan, mengapa, sebutkan 2 fakta dalam cerita, apa di dalam cerita itu ada opini, segera ditulis. Biasanya saya kasih waktu 15 sampai 20 menit untuk literasi. Nah, sekarang kita masuk di refleksi bab 4. Karena bab 4 ini sudah selesai, nanti ada materi di bab 5. Kita lanjutkan. Nah, tadi dari kemarin kita belajar tentang menyebutkan keberagaman dalam keluarga. Sudah bisa atau tidak? Kalau sudah dicentang, kalau masih belajar lagi juga perlu belajar lagi dicentang. Nah, berarti kita perlu belajar lagi dalam pembahasan yang tidak paham yang sudah dibahas tadi ya. Nah, saya bisa menulis kalimat aktif, kalau bisa dijawab bisa, kalau tidak juga dijawab masih perlu belajar lagi. Nah, ini dikerjakan sampai akhir. Kemudian minggu depan kita sudah masuk bab 5 tentang berteman dalam keberagaman. Akan belajar lebih menarik lagi, jangan sampai bosan dalam pembelajaran apapun itu karena ada pembahasan-pembahasan yang menarik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Demikian pembelajaran kita hari ini secara singkat. Semoga akan menjadi
manfaat oleh kalian. Waktunya pas 15 menit ya. Gunakan waktu untuk belajar dimanapun, kapanpun, menggunakan media apapun. Kalau ini di YouTube bisa digunakan media pembelajaran di YouTube ya. Di TikTok juga bisa, tapi pembelajaran BMI kemarin sudah aktif di TikTok, kemudian tidak bisa dilanjutkan karena videonya pasti singkat, maka kita akan membahasnya di YouTube saja. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin bergabung di grup pembelajaran BMI, silakan melalui link yang ada di deskripsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.